adalah yang usianya lebih tua. Ya, gitu. Kemudian jalur perpindahan orang tua juga seleksinya akan dilakukan melalui jarak, nanti jarak dari sekolah, jarak tempat tinggal, dan usia jika ada jarak yang sama. Untuk jalur prestasi, Bapak dan Ibu, prestasi akademis melalui nilai rapor, ini ada nanti nilai rapor semester 1 sampai dengan semester kelima. Untuk kelompok mapel A nanti akan dijelaskan ini kelompok mapelnya ya Bapak Ibu secara teknis oleh Pak Rudi nanti, menggunakan rumus kalibrasi. Bagaimana rumusannya nanti akan dijelaskan kemudian. Dan jarak jika ada nilai yang sama. Ya. Sedangkan jalur prestasi non akademis ya akan diperingkat sesuai dengan prestasi tingkat kejuaraannya. Kemudian yang terakhir, seleksi jalur zonasi sepenuhnya melihat jaraknya ya, dari sekolah. Apabila ada jarak yang sama, maka dilihat usianya. Yang diambil adalah yang usianya lebih tua. Ini pendaftaran yang ini, yang seleksi begini di tahap 1, sedangkan di tahap 2 hanya untuk zonasi saja. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar umum. Nanti akan mendapatkan penjelasan teknis lebih detail dari Pak Rudi barangkali ya, sebagai ketua panitia PPDB di SMA Negeri 1 Banjaran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Apabila nanti ada pertanyaan dari Bapak Ibu peserta video conference ini, dapat dilakukan pada sesi tanya jawab. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan penjelasan secara umum berkaitan dengan waktu pendaftaran, kemudian jalur-jalur pendaftaran. Kemudian saya ingatkan kembali untuk peserta pertemuan hari ini untuk mengisi daftar hadir di Google Form yang sudah di-share di chat tadi ya. Nanti ada 2 di sana, ada untuk orang tua dan ada untuk sekolah. Untuk selanjutnya kita masuk ke teknis, ke penjelasan teknis berkaitan dengan pendaftaran calon peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021. Untuk penjelasannya nanti akan disampaikan oleh Bapak Rudi Hadiansah sebagai Ketua Pelaksana, juga sebagai Wakasek Kesiswaan. Pada Pak Rudi dipersilahkan. Ya, terima kasih. Ada hadir? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, perwakilan daripada sekolah-sekolah yang ada di lingkungan Kecamatan Banjaran, kemudian orang tua siswa yang juga bergabung, serta mungkin para wali kelas juga yang ada di dalam Pikon ini. Kalau saya lihat di sini ada sekitar 119 sampai 120 partisipan yang mengikuti kegiatan. Untuk yang akan saya jelaskan, tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Saya akan bagi ke dalam 2 kelompok, Bapak Ibu sekalian. Kelompok yang pertama, kegiatan PPDB ini adalah dalam segi waktu, yaitu persiapan
pelaksanaan dan pengumuman. Yang persiapan saya akan tampilkan kembali. Adik, Opri, nah. Ambilkan itu. Ambilkan itu. Saling? Ambilkan. Baru mana? Iya, mau ambilkan ini. Iya, udah. Belum. Ya. Oke. Saya lanjutkan dengan tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Yang pertama saya akan bicara tentang persyaratan dulu. Persyaratan PPDB dibagi ke dalam 2 kelompok, yaitu umum dan khusus. Nah, umum ada ijazah, pasti ada pertanyaannya, kan ijazahnya belum keluar. Nah, ini cukup dengan SKHUS gitu ya, karena kan SKUN tidak ada. Nah, ijazah ini adalah untuk yang lulusan sebelumnya, yaitu lulusan 2019 baru melakukan ijazah. Sedangkan untuk yang tidak, yang tahun 2020 cukup SKUS. Yang kedua, akta kelahiran. Akta kelahiran tentu saja merupakan suatu bukti dokumen otentik tentang anak tersebut, karena maksimal untuk masuk ke SMA itu usia 21 tahun. Jadi dengan akta kelahiran akan nampak berapa anak tersebut usianya. Kemudian kartu keluarga, syarat mutlak untuk kartu keluarga itu adalah minimal 1 tahun dia sudah berdomisili di lingkungannya. Jadi kalau kurang dari 1 tahun berarti tidak bisa digunakan kartu keluarga tersebut. Kemudian buku raport selama 5 semester 1 sampai dengan 5, dan surat tanggung jawab mutlak orang tua. Untuk surat tanggung jawab mutlak orang tua akan kami sediakan. Ya, akan kami perbanyak. Mungkin nanti sekolah-sekolah yang membutuhkan bisa mengambil di sekolah kami pada jam kerja, itu saja. Atau bisa di download lah. Ya, tapi kami akan siapkan untuk surat tanggung jawab mutlak. Nanti surat tanggung jawab mutlak formatnya akan kami sediakan, dan itu harus diisi dengan tanda tangan bermaterai. Itu umum, baik yang akan mengambil program afirmasi, program prestasi, maupun program perpindahan atau anak guru. Jadi dokumen umum ini harus dipersiapkan. Nah, bagaimana dokumen-dokumen ini bisa digunakan nantinya? Nah, ini yang harus merupakan tanggung jawab daripada orang tua atau calon peserta didik baru. Jadi ijazah ini semua atau dokumen-dokumen ini harus di-scan dalam bentuk PDF, karena ini akan di-upload, dimasukkan ke dalam sistem. Siapa yang nanti yang akan menguploadnya? Tentu saja yang menguploadnya ada 2 kemungkinan, yang bersangkutan atau dibantu oleh sekolah asal atau oleh operator sekolah. Jadi ada kewajiban yang harus dilakukan oleh calon peserta didik baru, yaitu menyiapkan seluruh dokumen-dokumen tersebut untuk kemudian di-scan dan dimasukkan ke dalam flash disk misalkan, kemudian nanti akan diupload pada waktunya. Sedangkan yang khusus, nah ini yang pertama adalah dokumen kartu program penanganan kemiskinan. Apa saja dokumen program penanganan kemiskinan? Yang pertama, yang bersangkutan memiliki kartu Indonesia Pintar, ya. Kemudian memiliki kartu keluarga sejahtera KKS, kartu prasejahtera KPS, kartu Indonesia Sehat KIS, kartu sembako murah, dan kartu-kartu lain yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah tergolong ke dalam KETM atau keluarga ekonomi tidak mampu. Nah,
pertanyaannya adalah, bolehkah menggunakan SKTM? Kalau berdasarkan juknis yang saya lihat di sana, yang ada formatnya adalah format keterangan dari sekolah asal. Jadi sekolah asal SMP atau MTS mengeluarkan suatu surat keterangan yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan siswa tersebut yang akan mengikuti jalur afirmasi atau KRM merupakan anak dari golongan yang kurang mampu, gitu. Nah, itu yang ada, dan formatnya ada di dalam juknis. Itu pun akan kami persiapkan untuk diperbanyak. Selanjutnya, surat keterangan domisili bagi siswa yang berasal dari jalur untuk masuk jalur afirmasi. Misalkan saja contoh, ada seorang siswa yang kebanjiran di daerah Dayakolot. Dia pindah ke Banjaran. Nah, dan dia berdomisili di sekitar Banjaran, dan yang bersangkutan tidak memiliki kartu keluarga di Banjaran. Nah, ini boleh mendapatkan surat keterangan domisili dari RT RW setempat. Kemudian nanti surat keterangan domisili itu bisa digunakan untuk jalur afirmasi. Nah, dengan catatan RT RW menyantumkan bahwa yang bersangkutan berasal dari daerah bencana alam. Itu yang dimaksud dengan surat keterangan domisili. Sedangkan surat tugas orang tua ini berlaku bagi orang tua yang berpindah dinasnya dari suatu lokasi ke lokasi yang ada di SMA, yang dekat SMA Banjaran. Termasuk juga anak guru, anak tenaga kependidikan lainnya. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah, pengawas, dan lain sebagainya. Kemudian piagam atau dokumentasi prestasi. Nah, dokumentasi prestasi adalah dokumen yang dipersiapkan oleh siswa yang akan mengikuti jalur prestasi non-akademik. Jalur prestasi non-akademik itu prestasinya harus dipersiapkan dan merupakan hasil kejuaraan atau lomba minimal tingkat kabupaten. Minimal tingkat kabupaten. Nanti saya akan tayangkan ada nilai-nilai semakin tinggi anak tersebut mengikuti kejuaraan dan menghasilkan juara, maka yang bersangkutan tentu saja skornya jauh lebih tinggi dibandingkan dari tahapan-tahapan yang lebih rendah. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana dokumen-dokumen ini dipersiapkan? Dokumen-dokumen dipersiapkan ini sebaiknya di awal. Jadi bukan pada saat tanggal 8 dokumen dipersiapkan, tapi harus jauh-jauh hari. Nah, jadi dokumen tersebut segera di-scan, kemudian dimasukkan ke dalam flash disk atau tempat yang lainnya, apakah CD dan lain sebagainya, untuk kemudian diserahkan kepada wali kelas atau kepada operator apabila akan mengikuti pendaftaran melalui jalur atau dititipkan kepada sekolah atau operator, kecuali yang bersangkutan akan mendaftarkan diri secara mandiri. Kemudian saya perlihatkan kembali tayangan ini. Jadi pada dasarnya ada satu kewajiban yang harus dilakukan. Saya bagi ke dalam 3. Yang pertama, kewajiban daripada calon peserta didik baru. Yang kedua, kewajiban daripada sekolah asal, MTS dan SMP. Dan yang ketiga adalah kewajiban daripada SMA. Nah, tanggal 13 Mei tadi sudah disampaikan bahwa ada pembagian akun yang akan diberikan oleh Disdik Jabar kepada MTS. Nah, akun ini kemudian nanti dikumpulkan dan pada tanggal 14 Mei akan diberikan kepada siswa calon peserta didik baru. Ini aktivitas yang dilakukan oleh pihak SMP. Tugas lain daripada pihak SMP adalah mengupload nilai raport. Jadi upload nilai raport tidak dilakukan oleh siswa, tapi dilakukan oleh pihak SMP. Agar tidak terjadi kesalahan juga nanti dilakukan oleh bersama-sama dengan siswa. Nah, saya berpikir bahwa ini tujuannya adalah agar jangan terjadi penumpukan pada saat tanggal 8 pada waktu pelaksanaan.
Jadi kalau nilai rapot sudah dimasukkan, kemudian dokumen-dokumen yang lain yang sudah dimasukkan dan lain sebagainya, maka pada saatnya nanti tanggal 8 tinggal di-upload saja. Makanya saran saya adalah di setiap SMP dibentuk unit-unit kecil untuk mengumpulkan data-data tersebut. Alangkah baiknya yang berperan di situ adalah para Bapak wali kelas. Ibu dan Bapak wali kelas membagikan akun kepada anak, kemudian Ibu dan Bapak wali kelas melakukan pendataan terhadap mau mengikuti jalur apa misalkan. Kemudian kalau misalkan jalur yang umumnya seperti SKHUS, kartu keluarga, akte kelahiran dan sebagainya itu kan umum. Itu dimasukkan ke dalam satu file, beri nama siswa, kemudian nanti kalau misalkan jumlah siswanya ada 30, wali kelas memiliki 30 file. Nah, nanti tinggal disetorkan ke pihak operator. Itu jauh lebih mudah, sehingga tidak ada penumpukan di satu operator, atau operator direpotkan dengan melayani daripada anak-anak. Makanya sudah harus dimulai dari saat ini, sekarang, untuk melakukan pensengketaan, penjelenan data oleh siswa dan orang tua dan menyerahkannya kepada wali kelas masing-masing. Oh iya, Nah, kemudian yang harus dilakukan adalah tanggal 15 ini adalah tugas kami, yaitu mengikut kuota. Kuota kami adalah 12 kali 36. Ya, jumlah totalnya ada sekitar 432. Untuk jalur zonasi itu 50%. 50% dari 432 itu sekitar 216 orang. Kemudian untuk jalur prestasi sebanyak 25%, kurang lebih sekitar 108 orang. Nah, yang 25% dibagi dua, Bapak. Satu Kenapa? Arum. Kenapa? Ada jaringan internet itu? Kelaka. Parum Pak, kelapa. Kak, sekali gara. Ya lanjut Pak. Oh, jelas Bu. Oke, saya lanjut Bu ya. Yang akademik itu kuotanya 25%, jadi ada 108. Kita akan bagi ke dalam dua kelompok, yaitu yang prestasi di bidang rapot, dan yang kedua adalah yang non akademik. Ya, rapot artinya nanti anak-anak akan mengadu nilai rapot. Bagaimana caranya menilai rapot? Bapak Ibu sekalian, untuk menilai rapot itu kita akan akan menggunakan, di sini ada untuk rapot ya. Setengah 2. Bentar. Nah ini, untuk nilai rapot, Bapak Ibu sekalian, kira-kira gambaran nilai rapot itu SMP dan MTS seperti ini. SMP yang sebelah kiri, MTS sebelah kanan. Nah, ada dua formula yang akan digunakan, yang ditawarkan. Tetapi secara keseluruhan Kabupaten Bandung kemungkinan akan menggunakan formula yang B. Tidak menggunakan formula A. Saya tidak akan membahas formula yang A, kita fokus saja pada formula yang B. Formula yang B, itu kita akan menggunakan rumus seperti ini. Nah, nilai akhir, ini ya, sama dengan nilai 7 mapel. Nilai 7 mapel ditambah nilai rata-rata UN selama 3 tahun. Sekali lagi ya, untuk yang prestasi raport.
skornya adalah nilai 7 mapel ditambah nilai rata-rata UN selama 3 tahun terakhir. Misalkan saja ini yang disebut dengan 7 mapel. Dari agama, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan bahasa Inggris. Nah, ini dirata-ratakan selama 5 semester. Nah, kemudian bagaimana kalau dengan MTS? Untuk MTS, ini sebenarnya dasarnya sama, hanya yang di sini saja bedanya. Ini akan dirata-ratakan. Nanti rata-ratanya sama, digabungkan. Nah, setelah digabungkan, nanti semester 1, 2, 3, 4 diambil rata-ratanya. Kemudian ditambah dengan nilai UN selama 3 tahun, dirata-ratakan. Nanti akan muncul skor. Gambarannya seperti ini. Nah, ini misalkan nama sekolah A. Ya. Rata UN selama 3 tahun 87. Nama siswanya Ali. Ini rata-rata agama selama 5 semester 82. PPKN 78, bahasa Indonesia 78. Ini selama 5 semester ya. Jumlahnya adalah segini. Nah, nanti ini jumlah ini ditambah dengan nilai rata-rata rapor. Nanti muncul skor 650. Babak ya. PKN-nya rata-ratanya 81 dan seterusnya jumlahnya 586. Ditambah dengan rata UN 87. Skornya 673. Kira-kira demikian. Ini untuk satu sekolah. Sekolah yang lain yang B sama seperti itu. Ya, Selin misalkan di sini nilai UN-nya setelah 3 tahun terakhir sekolah tersebut, sekolah yang bersangkutan adalah 75. Ya. Si Selin ini setelah dirata-ratakan jumlahnya dan dijumlahkan 577 ditambah 75 muncul angka 5652. Kemudian nanti akan di-ranking oleh sistem sehingga nanti akan kelihatan berapa orang yang akan diterima. Artinya di sini terjadilah nilai yang tertinggi itu saja yang akan diambil. Sedangkan yang non-akademik itu kegiatan yang akan kita lakukan dua kemungkinan. Ada yang pada saat kegiatan ini COVID masih berlangsung atau tidak. Jadi prestasi akademik yang pertama kita akan memberikan penskoran. Nah, ini juga sistem yang akan melakukan penskoran. Ini dibagi dua. Ada prestasi dari Kemendikbud atau Kemenag. Jadi yang penyelenggaranya adalah Kemendikbud atau Kemenag. Ada prestasi yang dilakukan kejuaraannya di luar Kemendikbud atau Kemenag. Nah, tentu saja yang dilakukan oleh Kemenag skornya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang di luar Kemenag. Sebagai contoh, jika ini juara internasional skornya 410, ini 400. Ya, walaupun jumlahnya selisihnya relatif kecil, tapi ini kalau dalam perankingan akan sangat terasa sekali. Nah, jadi ada kelompok yang tunggal, ini tunggal. Kalau misalkan juara bulu tangkis internasional, langsung skornya 410. Kalau juara satu, juara keduanya 395 dan seterusnya. Tapi kalau misalkan bergu, dia mengikuti bola basket, skornya kalau bergu jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang tunggal dan seterusnya. Apa saja di SMA Negeri 1 Banjaran untuk non akademik? Tentu saja tidak semua. Ya, kami mempersiapkan anak-anak yang bisa kami bina karena di kami ada wadahnya, ada ekstrakurikulernya. Misalkan saja kalau misalkan ada yang daftar ke sekolah kami terjun payung, ya tidak ada. Nah, kemudian misalkan mendayung, nggak ada. Jadi yang ada di kami adalah pencaksilat, karate, taekwondo untuk bela dirinya. Kemudian permainannya ada basket, ada futsal, ada sepak bola. Kemudian seninya juga kami ada angklung, ada drama, ada puisi, dan lain sebagainya. Nanti akan kita pampangkan dan akan dikirimkan kepada sekolah-sekolah SMP terdekat apa saja yang akan kita
terima. Jadi jangan sampai datang ke sekolah kami mendaftar dari olahraga menembak misalkan atau berkuda, karena kami tidak ada wahananya, tidak ada tempatnya. Oleh karena itu nanti Bapak Ibu sekalian, tolong diperhatikan anak-anaknya mau kemana, ya, karena bisa saja nanti daftarnya menembak ada di Margayu, ya, daftarnya di Margayu, mungkin Margayu punya lapangan yang cukup luas, atau terjun payung dekat Sulaiman, ya, itu memungkinkan kalau misalkan ada hal yang semacam. Di kami hal macam itu tidak ada. Nah, kemudian saya lanjutkan kembali, apa yang harus dilakukan, ya, yang tadi kalau kurang jelas kita akan, apa yang harus dilakukan oleh orang tua siswa, nah, itu ya, dari siswa dulu saya akan bicara. Yang harus dilakukan oleh orang tua siswa, yang pertama adalah mereka harus memilih yang mana yang paling baik, yang paling menguntungkan dari jalur-jalur tersebut. Jangan sampai salah memilih jalur, gitu. Kalau kekuatannya dia di prestasi, ya sebaiknya dia milih di prestasi. Kalau kekuatannya misalkan di jalur perpindahan atau anak guru, ya harus melakukan pendaftaran di jalur tersebut, ya. Jadi jangan ikut-ikutan yang lain. Oh, saya mah prestasi ikut rapot, padahal dia selalu peringkat misalkan 30 besar. Ya, jangan seperti itu. Jadi dia harus betul-betul percaya dengan apa yang dia miliki. Jadi, kalau misalkan prestasi rapot, ya dia minimal harus ranking 1, ranking 2 agar bisa bersaing. Karena yang prestasi rapot dan lain sebagainya paling diterima di sekolah kami pesaingnya ada sekitar 75 atau sampai 78 orang. Tentu saja yang terbaik yang akan diterima, ya, berdasarkan nilai rapot dengan perhitungan cara yang tadi. Kalau misalkan dia kuat di bidang non akademik, misalkan dia pramuka, dia selalu mengikuti kegiatan jambore nasional dan lain sebagainya, silakan dia daftar di sana. Kalau dia kuat juga di hafiz Quran, hafiz Quran juga itu salah satu yang diperbolehkan. Jika dia hatam Quran sampai 30 juz, dia dianggap sebagai juara internasional. Sampai 20 juz dia tingkat nasional dan seterusnya. Sampai hatam hanya 2 atau 3 juz mungkin dia masuk ke dalam juara tingkat kabupaten. Karena minimal yang daftar adalah sampai tingkat kabupaten. Jadi kalau misalkan juara kecamatan atau yang lainnya tidak diperhitungkan. Dan harus dicatat juga bahwa kejuaraan yang mereka ikuti adalah kejuaraan selama di SMP. Jadi kalau ikut kejuaraan di SD tentu saja tidak akan diperhitungkan. Kemudian Bapak Ibu dan sekalian, anak-anak tersebut nantinya apabila misalkan dalam masa COVID ini sudah dinyatakan berakhir, akan dilakukan satu pengujian secara kompetensi namanya yang dilakukan di sekolah kami. Tanggalnya nanti akan kami berikan, ada jadwalnya. Ini ini ya, ini yang tahap 2. Di sini ada kegiatan yang kami sebut dengan verifikasi data siswa. Nah, di sini nanti akan dikasih tahu jadwalnya sekitar tanggal 23 Juli kita akan melakukan kegiatan uji kompetensi. Nanti hasil uji kompetensi ini akan digabungkan dengan skor prestasi dari piagam atau sertifikat yang dia peroleh. Nah, kemudian semua kegiatan yang dilakukan pada kegiatan PPDB tahun 2020 ini sifatnya daring, sifatnya online. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak usah datang ke sekolah kami untuk melakukan melakukan pengecekan dan lain sebagainya.
pengecekan bisa dilakukan langsung secara online dengan alamat-alamat yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Yang tadi alamatnya sudah jelas ada di sini, bisa dipantau terus, ya. Bisa diketahui apa saja di SMA Banjaran kayak bagaimana, kemudian apakah namanya sudah tercatat dengan benar, apakah datanya sudah tercatat dengan benar. Kalau misalkan datanya salah dan lain sebagainya, segera diperbaiki ke operator sekolahnya masing-masing. Jadi ada tugas dan tanggung jawab daripada operator sekolah untuk memperbaiki apabila datanya salah. Nah, kemudian hal lain yang tidak kalah pentingnya, jika itu sudah yakin pada tanggal 8 sampai 12 Juni bahwa datanya sudah benar, nanti ada di sana harus diklik submit, ya. Kalau submit sudah diklik, itu data tidak bisa lagi dirubah. Sekali lagi ya, hati-hati sebelum yakin data, sebelum yakin semua persyaratan yang tadi saya sebutkan, baik persyaratan umum maupun persyaratan khusus, itu sebaiknya diteliti dulu. Nama, jenis kelamin, nama orang tua, dan lain sebagainya, sebaiknya diteliti dulu oleh orang tua atau siswa pendaftar. Jangan sampai setelah disubmit, kemudian nanti akan ada perubahan. Itu tidak mungkin dilakukan. Karena kalau sudah disubmit, artinya sudah apa ya, sudah cup gitu ya, sudah tidak bisa lagi dilakukan perubahan-perubahan yang dasar, karena itu sudah dikunci oleh sistem. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, semua berkas data juga disimpan oleh siswa, baik soft copy, hard copy, yang asli dan lain sebagainya. Karena pada saat nanti dinyatakan diterima saat daftar ulang, itu semua berkas harus dibawa aslinya, ya. Karena kalau misalkan nanti pada saat daftar ulang tidak bisa memperlihatkan, bisa saja anak tersebut dinyatakan gugur, dikarenakan tidak ada kesesuaian antara data yang seharusnya dengan kenyataannya, gitu ya, yang tertera dengan kenyataannya. Oleh karena itu, semua data betul-betul tersimpan dengan rapi, sehingga pada saat daftar ulang, baik tahap 1 maupun daftar ulang pada tahap 2, daftar ulang tahap itu kalau dinyatakan diterima 23-24 Juni. Sedangkan daftar ulang tahap 2 9 sampai 10 Juni. Ya, apabila anak di sini dinyatakan tidak diterima sebagai siswa lewat jalur yang 3 tadi, maka dia bisa mendaftar di jalur yang kedua, yaitu jalur zonasi. Nah, Bapak Ibu yang harus diperhatikan juga sekali lagi, anak-anak, kalau misalkan rumahnya anak tersebut berada di Cimaung, maaf ya, Cimaung, jangan coba-coba menggunakan jalur zonasi, karena itu percuma, gitu ya. Nah, jadi bukan artinya tidak mungkin, tapi kecil kemungkinannya, karena pengalaman yang sudah jalur zonasi itu hanya radius berapa kilometer saja dari SMA Banjaran. Nah, kalau misalkan dia berada di Cimaung, lebih baik dia menggunakan jalur yang tadi, yaitu jalur prestasi, ya, prestasi akademik maupun jalur prestasi non akademik. Nah, pada dasarnya baik semua jalur tersebut, mau prestasi, mau jalur perpindahan, mau jalur afirmasi, pada dasarnya nanti ujung-ujungnya adalah jarak juga yang menentukan. Sebagai contoh, apabila misalkan afirmasi jumlahnya kuotanya 20%, sekitar 86 orang. Kalau yang mendaftarnya kurang dari 86, ya diterima semua. Tapi kalau misalkan yang daftarnya 100 orang, nah, berarti sistem harus menyeleksi sampai 86. Berarti ada 14 orang yang tersisihkan. Bagaimana caranya? Yaitu tadi jarak. Semakin jauh jaraknya, kesempatan untuk masuk juga semakin kecil. Ya. Nah, kemudian demikian juga dengan anak guru. Bukan berarti anak guru memiliki kepastian untuk bisa masuk. Kalau yang daftarnya lebih dari sekitar 21 orang atau 5%, ya, maka
yang terjadi adalah terjadi seleksi jarak juga. Kalau jaraknya sama, misalkan katakanlah 1,5 kilometer dua-duanya, maka dilihat usia yang lebih tua akan diterima dibandingkan dengan yang lebih muda. Kemudian itu hal-hal yang perlu diperhatikan, yang ingin kami ingatkan ini kepada Bapak dan Ibu MTS dan SMP. Ini jadwal ini 13, 14 dan sebagainya, ini persiapan ya, persiapan ini tolong diperhatikan, karena pada saat nanti tanggal 8 gitu ya, tanggal 8 itu sudah melakukan pendaftaran yang sesungguhnya. Jadi silakan upload dokumen khususnya jalur prestasi tuh 21 sampai 5. Upload. Jadi diupload. Nih, semuanya diupload ya. Sehingga pada nanti saat pendaftaran itu tinggal di-upload secara resmi gitu ya. Jadi dimasukkan. Ini apa saja yang harus dipersiapkan, ini daftarnya ada. Nanti saya akan kirimkan file ini kepada teman-teman operator yang ada di SMP masing-masing jika ini dibutuhkan ya. Tentu saja mungkin sangat dibutuhkan, atau syukur-syukur kalau SMP yang ada di sekitar SMA Banjaran sudah memiliki file ini. Tapi kami akan kirimkan sehingga hafal persis kapan waktunya untuk melakukan upload, kapan waktunya untuk verifikasi data nilai dan lain sebagainya. Ini jadwal ini sangat-sangat penting. Kami percaya ini sudah dilakukan oleh tim dinas dari Distrik Jabar untuk memudahkan semuanya. Kira-kira itu saja gambaran secara umum ya, apa saja yang mesti dipersiapkan baik oleh orang tua, dokumen-dokumen tadi di-scan dari sekarang, hasil scan-nya itu dikumpulkan dalam filenya nanti dikumpulkan oleh wali kelas, nanti wali kelas store kepada operator, hingga operator melakukan upload yang tadi ya. Jadi jangan sampai pada saat pendaftaran baru di-upload atau baru dikumpulkan, itu akan sangat merepotkan. Atau yang kami khawatirkan terjadi penumpukan sehingga terjadi pelanggaran PSBB, sehingga ada hal yang tidak kita harapkan. Itu saja Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan, kalau waktunya nanti cukup kita akan jawab, kalau tidak kami insya Allah akan membentuk grup lah dengan SMP-SMP yang ada di sekitar SMA Banjaran, sehingga nanti akan jika ada kesulitan tanya jawab dan sebagainya kita mudah komunikasi. Karena pada saat ini yang bisa kita lakukan tidak bertatap muka secara langsung, tapi lebih ke arah daring atau melakukan komunikasi via internet atau WhatsApp atau yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih kepada Pak Rudi sebagai Ketua Pelaksana PPDB tahun 2020 sudah memberikan penjelasan secara teknis tentunya, terutama tadi berkaitan dengan penghitungan nilai rapot gitu ya, yang memang ini baru pertama kali karena tahun kemarin tidak seperti itu. Sebelum tanya jawab, kebetulan di sini juga hadir pendamping dari KCD wilayah 8, Ibu Yeni Anggraeni, mungkin akan menambahkan atau ada hal yang ingin disampaikan dulu sebelum nanti ke sesi tanya jawab. Kepada Ibu Yeni mungkin dipersilahkan. Masuk suaranya, Pak? Ya udah ada Bu, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sumber Pak Dr. Andas Haji Ade Suherman MEPD, dan saya yang hormati penyelenggara Kepala SMA N 1 Banjaran, Bapak Opan Sofian MED, dan saya hormati panitia PPDB.
sekaligus orang tua siswa yang berkenan hadir di acara ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berkah, dan puji syukur kehadirat Suaranya kurang jelas. berkaitan dengan rapat ini, PPDB ini, yang akan disampaikan. Paling langsung gini aja ya Pak ya, untuk tanya jawab aja sekarang sesinya kali ya Pak ya, biar mempersingkat waktu gitu. Pak Rudi. Ya, siap Bu. Jadi gitu aja ya Pak ya, langsung aja ke sesi tanya jawab aja, soalnya Mangga. biar mempersingkat. Ya, gitu. Siap Bu. Ya, Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Untuk sesi tanya jawab supaya agak tertib mungkin Bapak Ibu ya. Ini kan kita semua di mute, disenyapkan oleh host. Nah, silakan bagi yang bertanya di-on-kan dulu. On-kan oleh Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya. Silahkan mungkin satu persatu dulu supaya bisa langsung dijawab saja. Terima kasih. Mangga Bapak Ibu orang tua, pilih ayat pertanyaan. Cek. Assalamualaikum. Silahkan kalau ada yang bertanya Bapak Ibu. Ini kan sebagian besar disenyapkan ya mikrofon audio. Bagi yang mau bertanya silahkan di-on-kan saja audionya, kemudian silahkan bertanya satu persatu saja supaya langsung dijawab. Terima kasih. Cek. Cimaung Pak. Mangga. Kan dulu Pak, pakai nama ya Pak ya, nama biar ini. Namanya Pak ya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pandang di SMP Cimaung Bu. Pak. Ya, Pak. Pak Kepala. Terus biasa nyambung Pak Rudi. Mangga Pak. Siapa tuh non? Pak Kepala SMA Negeri 1 Banjaran, Pak Wakasek dan jajarannya, Pak Haji, Pak Pengawas Pembina di Provinsi Jawa Barat yang saya hormati, Bapak Ibu seluruhnya yang sama-sama hadir di pertemuan online ini. Terima kasih atas waktunya Pak. Saya dari SMP Negeri 1 Cimaung. Curhat terlebih dahulu bahwa SMP Negeri 1 Cimaung sampai saat ini Pak Rudi diacan gaduh SMA Pak di Cimaung kamari oge kabuotin sami ya curhat di tahun ayeuna rencanana bade aya cenah tapi terkendala dengan sesuatu sehingga tidak bisa terwujud kembali SMA Negeri 1 Cimaung. Mudah-mudahan nanti ke depan. Amin. Kendala yang kami rasakan mengingat terkait dengan belum adanya SMA atau SMK di Cimaung, tentunya tadi Pak Rudi juga menyampaikan bahwa jangan coba-coba pakai zonasi. Jangan coba-coba pakai zonasi, aduh rada kumaha ya. Sekolah mungkin anak-anak sangat berminat sekali karena animo masyarakat tidak sama begitu Pak Rudi. Tetapi sampai saat ini ya kami hanya bisa bekerja dengan jalur yang sifatnya jalur prestasi dan afirmasi Pak. Kalau dulu ada istilah di SMA Banjaran itu permisi ya Pak Rudi ya. Betul. Permisi. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi permisi. Ya mungkin kami hanya bisa mengandalkan jalur afirmasi dan jalur prestasi dan begitu. Dan kalau anak guru ya sebetulnya ada juga anak guru yang kebetulan insya Allah bakal masuk ke jalur sana.
Betul. Yang menjadi kendala bagi kami yang pertama tentang sertifikat. Di kami ada siswa yang kebetulan kemungkinan ada yang mengikuti kejuaraan yang kebetulan tidak memiliki sertifikat, tetapi dalam bentuk piala. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah boleh kami sekolah mengeluarkan surat keterangan bahwa anak itu mendapatkan piala semacam itu, yang tidak mungkin kan untuk diupload gitu. Kecuali barangkali hanya sekedar fotonya begitu. Foto piala, tapi kan foto tidak merupakan keterangan yang jelas kan.